Ya seru ya kalau kemudian pagi-pagi dialog kita sudah ditemani oleh para milenial dan juga Gen Z. Ada Gen Z nggak di sini? Ada ini Gen Z. Udah rame ya. Iya, iya. Ya, Oke. ya bang. Kalau gitu kita perkenalkan dulu satu persatu. Sudah ada Mas Adi Praitno, analis politik, sudah ada di sini. Juga kemudian juga ada Mas Aryo Sedo Bagaskoro, juru bicara muda TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi. Dan Mas. juga ada Mas Sami Usaba, juru bicara muda Timnas Amin. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan juga sudah ada Bang Daniel Simanjuntak, juru bicara Prabowo dan juga Gibran. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum. Oke. Cerah semua nih Bang, enak nih diskusinya nih. Meskipun cuacanya mendung tapi cerah ya, semangat ya. Oke, kita bicara soal di medsos terlebih dahulu, soal Gen Z milenial. Semua sepakat bahwa pemilih Pilpres 2024 ini Gen Z milenialnya dominan ya, 55%. Salah satu kanalnya media sosial. Gimana mengamplifikasi gagasan-gagasan bapak-bapak semua melalui media sosial ini? Barang ini mau diapain nih kira-kira? Dari nomor satu dulu ya. Nomor satu dulu ya. Siap. Jadi kalau dari pasangan Amin ini kami dari awal selalu menginginkan medsos dan kampanye kami itu berprinsip pada mencerdaskan anak muda, mencerdaskan generasi milenial melalui politik-politik yang gagasan, politik ide, politik usulan dan lain-lain. Nah, jadi berdasarkan dari situ dulu, karena politik ini nggak boleh dikotori dengan hal-hal remeh-temeh yang akhirnya nggak mendidik anak-anak muda hari ini gitu. Nah, makanya kita selalu bisa dilihat sendiri bagaimana cara Mas Anies dan Caimin untuk bisa berkampanye di medsos, bahwa beliau itu memang selalu mengedepankan narasi, mengedepankan gagasan yang akhirnya bisa diterima dengan baik. Bahkan kami juga bikin platformnya tuh, ada Bawa Ide, ada gagasankita.id. Itu memang cara kami untuk bisa meraih perhatian dan minat dari anak-anak muda untuk bisa bergabung di pasangan Amin. Politik gagasan tuh secara konkret seperti apa? Iya, yang pertama kami selalu menawarkan apa yang mau dilakukan ke depan oleh pasangan Amin ini dan apa yang sudah dilakukan oleh Anies Muhaimin di belakang. Jadi memang kami mendorong anak-anak muda, iya track recordnya. Kami ingin mendorong anak-anak muda ini untuk memilih sesuatu itu ya memang udah teruji gitu loh. Bukan yang sekedar melihat kemasannya di luar aja. Apalagi kalau kemasannya udah diubah-ubah gitu kan. Sekarang maksudnya yang mana nih yang diubah-ubah? Ya kan misalnya kan ada aja barang-barang seperti itu, kemasannya diubah, nggak sesuai dengan aslinya gitu kan. Kami ingin anak-anak muda ini nggak beli kuci dalam karung gitu. Memang ya faktanya seperti itu, ya udah seperti itu gitu. Dan apa yang sudah dilakukan ke depan dan apa yang sudah dilakukan di belakang. Oke. Nomor 2, Bang Daniel. Iya, pertama anak muda itu pasti suka otentisitas, dia originalitas dia suka. Makanya kalau kemudian era sosial media itu banyak yang misalnya muncul dengan sebutlah hal-hal yang tidak sesuai dengan gimmick keinginan mereka, itu ya mereka akan melawan, apalagi kemudian ada kecenderungan memecah belah. Saya kasih contoh ya, di cara menggunakan sosmed anak-anak muda ini pengen yang gembira saja, kemudian mempersatukan, kemudian di situ tentu ada ide yang mencerahkan, itu yang ingin mereka tuangkan. Kalau ada ide dan gagasan, itu harus disampaikan dengan cara yang menggembirakan, dengan cara yang mencerahkan. Jadi mereka tidak suka dengan kecenderungan pecah belah, kemudian benci sana sini, hina sana sini. Saya berikan contoh, misalnya di sosmed saya itu, di Instagram saya itu isinya ribuan, bisa dari teman-teman Amin, dari teman-teman Ganjar menyerang ke saya. Misalnya mereka kalau saya posting, mereka posting amin, pokoknya apa. Yang begitu sebenarnya sebagian besar Gen Z itu tidak suka. Kecenderungan mereka masuk ke rumah orang, kemudian menggedor rumah orang, kemudian memaksa untuk oh ya sudah, yang paling bagus itu kami gitu. Cara pendekatannya mereka tidak suka yang begitu. Mereka suka dengan cara-cara yang mempersatukan, mencerahkan, bertukar gagasan. Tapi gagasan itu ya seperti di warung kopi. Ini saya dengan teman-teman satu dan 3 itu bisa berbeda, tetapi ya tetap harus bersatu, bisa berdialektika, bertukar gagasan, bukan debat kusir dan sebagainya. Jadi anak muda itu udah mulai bosan dengan saling benci, saling saling menghina dan sebagainya. Tapi sayangnya justru yang di luar milenial dan Gen Z saya perhatikan, tambah lagi ada akun palsu itu
mengamplifikasi perilaku-perilaku begitu. Saya sendiri mengalami itu di sosial media, terutama ya serangan dari teman-teman. Saya tidak tahu itu apakah memang akunnya teman-teman Amin yang mendukung Amin atau teman-teman yang mendukung Pak Ganjar. Yang jelas itu masif sekali dan kami sih selalu bilang ya silahkan saja, tapi kami tidak akan melakukan hal yang serupa. Nah, kelebihan pendukung Pak Prabowo adalah ketika Pak Prabowo bilang tidak boleh menghina siapapun, tidak boleh mencaci maki siapapun, tidak boleh memfitnah siapapun. Itu tidak dilakukan sama sekali oleh pendukung Pak Prabowo, baik di sosial media maupun dimanapun. Oke, kita berbeda misalnya dengan yang lain. Klarifikasi dengan yang lain. Ada serangan-serangan yang sama atau enggak gitu? Silakan. Milenial kan kritis ya saat ini ya. Tapi izin Bang, tetap sama aja sih sebenarnya. Jadi di akun kami pun yang all in itu juga banyak juga gitu yang masuk ke akun kami, ke yang Amin juga sama. Jadi ini saling memang terjadi seperti itu di media sosial. Nah, pada prinsipnya kalau dari pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kita percaya bahwa anak muda itu harus jadi subjek, bukan sekedar sebagai objek peraup suara. Nah, makanya bagaimana kata kuncinya ada pada dua hal. Satu ada pada keterlibatan, dua kemudian ada pada interaksi. Nah, kalau bicara tentang dua hal itu, Pak Ganjar ini salah satu politisi yang memang dari dulu, jauh sebelum Copras-Capres hari ini kita bicara, itu memang sudah aktif di media sosial. Kita tahu kemudian pada saat beliau menjadi gubernur, di Twitter misalnya, beliau aktif bahkan jadi admin sendiri pada waktu itu untuk mendengarkan dan merespon keluhan masyarakat dan memaksa kemudian OPD atau SKPD di dinas di lembaga yang beliau pimpin untuk segera merespon aduan-aduan masyarakat tersebut. Tapi kan sekarang skalanya beda, kalau dulu Jawa Tengah, sekarang betul, sudah nasional. artinya secara habituasi di media sosial, ngomong tentang interaksi di sana, Pak Ganjar itu sudah melakukan itu sejak lama. Maka hari ini bukan hal yang sulit untuk kemudian membangun iklim interaksi yang sama. Kita tidak ingin agar media sosial itu hanya menjadi papan pengumuman yang satu arah saja. Kita bicara tidak hanya masalah estetikanya, tidak hanya masalah kemudian menampilkan hal yang baik-baik saja, tapi ada interaksi bicara di situ dengan teman-teman. Dan itulah yang kemudian didorong Pak Ganjar. Hal ini menyambung dengan apa yang dilakukan di darat. Pak Ganjar dan Pak Mahfud setiap kali bersafari, punya stamina politik untuk keliling ketemu anak-anak muda di berbagai daerah, selalu menyempatkan untuk hadir dalam ruang-ruang diskusi atau dialog yang sifatnya dua arah. Sehingga apa yang dibicarakan di udara itu ketemu dengan apa yang dibicarakan atau ditukar pikirannya di darat. Sehingga anak-anak muda ini tidak hanya kemudian digunakan sebagai objek untuk meraih suara, tetapi ada ruang interaksi di situ, yang itu menjadi pembeda antara menjadi subjek atau sekedar menjadi objek. Oke, contoh konkret, contohnya nyatanya berdialog di media sosial seperti apa sih? Ya, media sosial itu kan sarana untuk bertukar pikiran. Ya. Pak Ganjar membalesin komen di medsos itu sering loh. Dibalesin nggak Pak Ganjar? Dibales, dan kemudian bisa melihat langsung di sana apa yang kemudian dilakukan atau dikomentari oleh teman-teman muda di seluruh Indonesia. Beberapa kali ada balasan itu. Artinya setelah sering ketemu di darat, ketemu dengan apa yang didiskusikan dan dipikirkan oleh anak-anak muda, entah di kampus, di kafe, di mana-mana, di darat atau di udara juga melakukan hal yang sama dengan interaksi. Oke, baik, nanti jeda dulu ya. Nanti kita ngobrol sama Mas Adi. Kalau misalnya dengan melihat karakter Gen Z dan juga milenial ini, apakah ruang diskusinya lebih tepat pada platform medsos atau langsung kopdar lah, istilahnya gitu ya. Nanti kita bahas saat lagi ya. Kami akan kembali.